Oke, kita lanjut. Kita masuk ke persamaan logaritma. Jadi tadi kita udah pelajari tentang pengertian logaritma. Kemudian kita juga udah kenalan dengan sifat-sifat logaritma. Sekarang kita masuk ke persamaan logaritma. Subbab materi yang kita pelajari. Persamaan logaritma adalah persamaan yang peubahnya terdapat di bawah tanda logaritma atau peubahnya berlaku sebagai bilangan pokok logaritma. Jadi, persamaan logaritma ini kalau dibilang adalah persamaan yang peubahnya terdapat di bawah tanda logaritma, sedangkan di bawah tanda logaritma itu adalah si numerus. Jadi bisa nanti kamu bisa jadi peubah itu variabel ya, variabel yang ditanya bisa jadi biasanya x, bisa jadi x-nya itu adanya di numerus atau x-nya itu jadi adanya di bilangan pokok gitu kan. Karena di sini bahasanya persamaan logaritma adalah persamaan yang peubahnya atau variabelnya terdapat di bawah tanda logaritma atau numerus atau peubahnya berlaku sebagai bilangan pokok logaritma. Jadi biasa salah satu. Kalau nggak dia jadi numerusnya, kalau nggak dia jadi bilangan pokoknya. Nah, penyelesaian persamaan logaritma dapat ditentukan dengan menerapkan sifat-sifat yang berlaku dalam logaritma. Persamaan logaritma dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah seperti berikut. Persamaan logaritma bentuk A log fx sama dengan B. Jadi yang pertama ini adalah bentuknya A log fx sama dengan B. Yang kamu lihat di sini, si peubahnya atau variabelnya atau fungsinya, dia letaknya menjadi numerus gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di soal dia bentuknya itu menjadi bilangan pokok gitu. Nah, kalau kita lihat di sini jika A log fx sama dengan B, maka fx sama dengan A pangkat B. Asalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Seperti biasa, kalau bilangan pokok itu harus positif, berarti harus lebih dari 0. Kemudian dia tidak boleh 1 gitu ya. Harus lebih 0, harus positif, tapi dia juga nggak boleh 1. Nah, tinggal kita tulis berarti fx sama dengan A pangkat B. Sama seperti A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Itu juga yang ini. Karena di sini cuman pakai, di sini numerusnya kita ganti fx, maka A log fx sama dengan B, maka fx sama dengan A pangkat B. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada 3 soal. Kalau kalian lihat di sini, yang menjadi peubah atau si variabelnya yang ada x-nya itu dia letaknya di sini nih, berarti dia menjadi numerus karena dia di bawah logaritma atau di samping logaritma. Kemudian yang nomor 2 ini x-nya ada di sini dan ada di sini. Berarti dua-duanya ya. Berarti dia menjadi bilangan pokok dan menjadi numerus. Kemudian di sini dia menjadi numerus gitu. Karena bilangan pokoknya di sini berupa bilangan. Oke, kita lanjut. Nomor 1. 3 log 2x min 1 sama dengan 2. Gini. Kemudian kalau kita sesuaikan nih, berarti A-nya 3 log fx-nya 2x min 1, b-nya itu 2. Fx sama dengan A pangkat B, berarti kita sesuaiin dulu ya. Berarti A-nya itu 3, A-nya 3, fx-nya itu adalah 2x min 1, dan B-nya itu adalah 2. Kita tulis di sini dulu, A-nya 3, fx-nya 2x min 1, dan B-nya 2. Kemudian rumusnya itu adalah fx sama dengan A pangkat B. Berarti fx sama dengan A pangkat B, berarti fx-nya adalah 2x min 1 sama dengan A pangkat B, berarti 3 pangkat 2. Oke, kita selesaikan secara biasa, berarti 2x min 1 sama dengan 9. Kemudian min 1-nya pindah ke sebelah, berarti 2x sama dengan 10, dan maka x-nya sama dengan 5. 10 dibagi 2, 5 gitu ya. Itu untuk yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, x log 3x plus 10 sama dengan 2. Ini pengerjaannya kayak gimana? Sama kayak tadi, kita jabarin dulu yang mana A-nya, yang mana fx-nya, yang mana b-nya. Asal dia bentuknya seperti ini ya, berarti kalau kita lihat
A-nya itu sama dengan X nih, A-nya itu adalah X, fx-nya itu adalah 3X plus 10, kemudian B-nya itu adalah 2, berarti A-nya X, fx-nya 3X plus 10, dan B-nya sama dengan 2. Rumusnya sama, fx sama dengan A pangkat B, berarti fx-nya di sini 3X plus 10 sama dengan A pangkat B, berarti X pangkat 2. Gini, kita pindahin X kuadratnya, X kuadratnya, 3X plus 10-nya ke ruas kanan, sehingga jadi 0. Di ruas kirinya berarti X kuadrat min 3X min 10. Sampai sini kamu faktorin, berarti X min 5 dikali X plus 2. Berarti kita dapat X1-nya itu 5, X2-nya itu min 2. Nah, kalau kita lihat, kita masukin lagi ke sini nih, harus kita uji ya. Kita masukin ke sini aja dulu nih, ke bilangan pokoknya. 5 itu boleh. Kenapa? Karena dia positif. X-nya nih, X1-nya kita masuk ke sini. Boleh karena 5 itu positif dan 5 itu bukan 1, tidak sama dengan 1. Nah, sedangkan si X2-nya di sini adalah min 2. Min 2 kalau kita taruh di sini nih bilangan pokoknya jelas tidak boleh. Kenapa? Karena A-nya di sini harus positif, harus lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, sedangkan min 2 ini adalah negatif. Maka di sini min 2 X2 sama dengan min 2 di sini tidak memenuhi sehingga jawabannya hanya 5 gitu. Paham ya? Nah, kalau misalnya seandainya dua-duanya positif gimana, Bu? Ya udah, dua-duanya itu adalah penyelesaiannya gitu. Nanti kita uji ke sini pasti dia penyelesaiannya. Karena kalau di sini udah oke, ya di sini otomatis oke juga. Tuh. Kita lanjut ke nomor 3. 2 log 2x min 3 min 4 log X min 3 per 2 sama dengan 1. Nah, ini bentuknya agak sedikit ribet. Kita rapihin dulu bentuknya. Kita samakan dulu apa namanya nih? Si basisnya atau bilangan pokoknya. Di sini 2, di sini 4. Kita ubah yang paling besar yaitu si 4 menjadi 2. 2 pangkat berapa sama dengan 4 gitu ya. Nah, kita ubah dulu jadinya 2 log 2x min 3 nih tetap 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ini log X min 3 per 2 sama dengan 1 tetap. Nah, sampai sini, yang seperti yang saya bilang, pangkat si 2 ini, pangkat si basis ini, dia boleh ke depan, gitu ya. Asal dia pindah dulu atau transit dulu di sebelah sini. Pangkatnya di sini. Ini kalau nggak ada numerusnya berarti pangkat 1. Kita lihat bentuknya harus seperti ini nih. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Gini. Terus 2 log 2X min 3. Terus nih 2-nya. Di sini 1 ya. Berarti ya. Jadinya 1 per 2. 1 per 2 taruh depan. Jadi 1 per 2 dikali 2 log X min 3 per 2 sama dengan 1. Oke. Ini sebenarnya bentuknya udah bagus. Tapi masih ada setengah-setengahan, kita kali aja 2 supaya setengahnya hilang. Maka bentuknya jadi, di sini 1 ya koefisiennya ya, kalau nggak ada ya. Berarti 1 dikali 2 jadinya 2. 2 log 2x min 3, terus setengahnya ini kita kali 2, berarti jadinya 1. Min 1, 2 log x min 3 per 2 sama dengan 1-nya dikali 2, jadinya 2. Oke, sampai sini. Si yang di depan itu bisa berlaku kebalikan gitu ya. Dia bisa balik ke atas gitu. Sesuai dengan si sifat nomor ke-6. Jadi misalnya M-nya di sini A log B itu akan sama aja kalau M-nya kita balikin lagi. Kita balikin lagi ke B. Jadi bentuknya jadi kayak gini, A log B pangkat M. Itu juga yang ini. Ini 2-nya jangan ada di sini supaya kita bentuknya jadi lebih sederhana. Karena kenapa sih, Bu, kok ribet banget gitu? Karena kita tuh bentuknya harus seperti ini. Harus A log fx sama dengan B. Nggak boleh ada tanda minus. Dia harus satu kesatuan nih, nggak boleh dua kubu kayak gini nih. Ada yang sebelah sini, terus dikurang sebelah sini tuh nggak boleh. Dia harus satu kesatuan dulu, makanya kita harus ubah dulu sesederhana mungkin sehingga dia bentuknya menjadi seperti A log fx sama dengan B. Ini udah oke ya B-nya ya. Tinggal A log fx-nya aja nih, makanya di sini harus kita ubah. Harus kita ubah gimana? Kalau tandanya minus, bisa diubah menjadi pembagian asal basisnya tuh sama.
angka tadi basisnya ini di sini 4, saya ubah jadinya 2 pangkat 2. Tuh. Nah, 2 pangkat 2 tadi kalau mau ke depan itu boleh, tapi harus lewatin yang ini dulu nih, transit di sini dulu. Di sini pangkatnya 1 kan, berarti jadinya 2 per sini dulu, berarti jadinya jadinya 1 per 2. 1 per 2-nya kita taruh depan, berarti 1 per 2 dikali 2 log X min 3 per 2 sama dengan 1. Nah, ini semua kita kali 2 supaya setengahnya hilang. Jadinya 2 log 2, 2 log 2x min 3 min 2 log x min 3 per 2 sama dengan 2. Oke, sampai sini. Sampai sini kita bisa menggunakan sifat ke-6, yaitu ketika M-nya di depan, kita bisa balikin lagi menjadi pangkat M. Jadi seperti ini ya. Jadi dari ruas kiri ke kanan tuh sama aja. Nah, kalau bentuknya seperti ini nih, duanya saya nggak mau di depan. Saya balikin lagi aja dia ke sebelah sini. Boleh, karena kalau kita balikin nih, yang di bawah ini nih, kita turunin juga bakal sama lagi, sama kayak yang di atas. Nggak masalah gitu ya. Jadi selama dia tidak merubah soal, nggak masalah gitu. Nah, 2-nya ini saya tarik ke belakang menjadi bentuk pangkat, berarti 2 log 2x min 3 kuadrat min 2 log x min 3 per 2 sama dengan 2. Nah, kalau kamu ngeh, di sini kita bisa menggunakan sifat kelima, yaitu a log b per c sama dengan a log b min a log c. Yang mana yang jadi b-nya, yang mana yang jadi c-nya, kita bentuknya kalau lihat poin kelima ini bentuknya seperti yang ini ya, yang sebelah kanan ya, ruas kanan ya. Yaitu punya basis yang sama, yaitu sama-sama 2. Di sebelah sini numerusnya beda, sebelah sini numerusnya beda. Berarti kita ubah bentuknya menjadi 2 log B per C, yaitu B-nya yang ini, berarti 2X min 3 pangkat 2, C-nya yang ini, X min 3 per 2. Sampai seperti ini. Ini kalau udah kayak gini udah selesai belum, Bu? Udah. Kenapa? Karena dia udah satu kesatuan, yaitu si basisnya cuma ada 1, bukan 2 kayak gini nih, walaupun sama, 2 terpisah kayak gini, dan dia fx-nya juga satu kesatuan, walaupun dia bentuknya pembagian gitu ya, nggak masalah. Nah, sampai sini baru kita bisa menentukan kalau si A-nya itu adalah 2, nih. Kemudian fx-nya itu adalah yang ini nih semuanya, berarti 2x min 3 kuadrat per x min 3 per 2, dan si B-nya itu adalah 2. Nah, sampai sini, fx sama dengan a pangkat b, berarti fx-nya yang ini nih, 2x min 3 kuadrat per x min 3 per 2 sama dengan a pangkat b, berarti a-nya 2, b-nya 2. Berarti bentuknya seperti ini. Oke, tadi sempat ada kesalahan ya. Saya kurang pangkatnya nih tadi. Fx di sini 2x min 3 kuadrat per x min 3 per 2. Kemudian A-nya itu adalah 2 dan B-nya adalah 2. Jadinya 2 pangkat 2. Tadi di sini cuma 2 ya, lupa. Oke, terus kita rapihin, berarti bentuknya kita kali silang nih, ini kali ini nih, berarti 2x min 3 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan ini, berarti 4 dikalikan dengan x min 3 per 2. Kita rapihin, berarti ini jadinya 4x kuadrat min 12x plus 9. Yang ini kita kali ini ke dalam, berarti 4 kali x 4x. 4 dikali min 3 per 2 adalah min 6. Kemudian kita rapihin lagi, karena masih bisa disederhanakan, berarti yang ada di ruas kanan semuanya pindah ke ruas kiri. Jadinya 4x kuadrat min 16x plus 15 gitu ya. 9 plus 6 jadinya 15. Oke, kemudian persamaan kuadrat ini kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x. Ini karena bentuk di sini nggak bagus ya. Ini 4-nya saya tarik aja ke belakang. Bentuknya jadi x kuadrat min 16x plus 4 dikali 15 jadinya 60. Oke, di sini kita faktorkan. Ini terlihat ini lebih mudah karena di sini 1, berarti kita bisa pakai pemfaktoran. Kalau dikali itu hasilnya 60, kalau dijumlah hasilnya min 16. Kalau dikali hasilnya 60, kalau dijumlah hasilnya min 16. Jelas mudah, yaitu 10 dan 6. Kalau dijumlah min 16 berarti min 10 dan min 6.
Tapi tetap kita sisakan di sini nih kita kasih space, kita kasih ruang. Sebelah sini juga, tapi yang penting x min 10 sama x min 6 gitu ya. Karena kalau kita kaliin jadinya x kuadrat min 16x plus 60. Tapi sebenarnya bukan ini yang mau kita faktorkan, tapi yang atas. Makanya di sini saya kasih ruang. Kemudian di sini, oh my god, lupa ya. Kita balikin lagi nih 4-nya. Kita balikin lagi 4-nya di dua-duanya. Berarti 4 dikali 4-nya ditaruh sini ya, di dua-duanya berarti 4x min 10, 4x min 6 sama dengan 0. Kemudian ini sama kita perkecil sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 berarti jadinya 2x min 5. Dibagi 2 jadinya 2x min 3 sama dengan 0. Berarti x1-nya sama dengan 5 per 2 dan x2-nya sama dengan 3 per 2. Ini udah langsung jawabannya. Kenapa? Karena memenuhi syarat, yaitu A-nya lebih dari 0 nih, 5 per 2 itu artinya 2,5, 2,5, dan 3 per 2 itu artinya 1,5 gitu. Jadi boleh, karena dia positif dan tidak sama dengan 1, jadi nggak masalah. Gitu. Itu adalah jawabannya, seperti itu ya. Oke, saya cukupkan materi kita hari ini, karena sudah lumayan padat. Silakan diulang-ulang kembali materi kita hari ini, terutama di sifat-sifat logaritma. Silakan berlatih, jangan dipikirkan itu banyak banget sifat-sifatnya, tapi dengan kalian sering berlatih, kalian akan ingat dengan sendirinya sifat-sifat tersebut. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.